ke Purwodadi bersama suami Nabila juga yang pastinya. Kita sampai mana Mas? Alas ya ini ya, dari Gemolong ke setelah home care ya. Alhamdulillah home care selesai. Saya melakukan perjalanan dari Gemolong ke Purwodadi. Mau ngapain Mas kira-kira ke Purwodadi? Hah? Mau ngapain Nek? Sombong amat ya. Sombong menandakan banyak syaitannya ya itu ya. Mau ke mana Mas? Ke Purwodadi. Mau ya jalan-jalan ke rumah mertua jelasnya. Karena suami pinginnya ya istilah hidupnya jalan-jalan mulu. Ya sudah, hidup dibuat bahagia saja. Ini sampai ini ya. Masya Allah. Ini tidak bisa dihitung ya nikmatnya Allah ini. Ini semuanya milik Allah dan kita berhak untuk menikmatinya sebenarnya. Karena kan kita tidak pernah tahu ini tanahnya siapa, miliknya siapa, seperti itu. Kita nggak pernah tahu, ya udah disuruh menikmati semuanya yang halal miliki, yang haram tinggalkan, seperti itu. Jadi ini ya jati semuanya ini loh, ini semuanya milik Allah dan berhak untuk kita jual belikan, itu berhak, itu hak kita, boleh. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena apa? Ketika kita beriba, pasti itu ya, riba itu memberatkan diri sendiri. Karena Allah tidak mau memberatkan hambanya, makhluknya dia tidak mau. Dia maha pengasih dan penyayang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kan artinya dengan menyebut aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kan Allah selalu menyebutkan di bismillah itu yang utama ya. Bismillah kan artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan, ya kan? Banyak sekali dalam surat Ar-Rahman itu selalu disebutkan maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan. Ya itulah, Allah tidak akan pernah marah. Saya rasa loh ya, saya sampai berkewuh sama Allah kadang. Banyak sekali hutang-hutang saya kepada Allah yang wajib belum bisa untuk saya lakukan. Apa minum? Sebentar. Banyak sekali hutang-hutang saya pada Allah. Ya Allah, dulu dosa-dosa pengen saya lebur semuanya dengan ya menikmati yang halal. Ini dengan menikmati yang halal, maksudnya saya kan sudah bersuami istri ya, dengan suami, jadinya kan inginnya tetap saya menikmati semuanya itu. Ya kalau ingat masa lalu pasti ini gelo, pasti memang kegeluan kan di akhir. Makanya kan Allah menghalalkan pernikahan itu untuk kayak gini. Kenapa dulu kita dilarang pacaran? Karena kita tidak mau dihinakan. Maksudnya Allah nggak mau menghinakan hamba-hambanya itu seperti itu, nggak mau. Ya memang aneh ya, masa-masa pubertas ya itu wajar sih, sekolah itu, di masa sekolah itu ya. Ya namanya juga ya pasti pergaulan bebas itu ada, pergaulan yang kurang baik itu pasti ada. Pastilah pernah melakukan kesalahan, itu semua manusia. Yang sempurna hanyalah Allah. Semua manusia, dibalik manusia sesempurna pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir beliau tidak mempunyai dosa. Sampai Allah saja memuji, benar-benar memuji beliau, makhluk yang ya hamba
hamba dan utusan Allah yang benar-benar ya Allah, Masya Allah, yang patut kita panuti. Inilah dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang wajib kita panuti, nggak ada, tidak ada rasanya. Saya tidak sampai seorang nabi saja ya, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para nabi saja menginginkan menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Masya Allah sekali, benar-benar menginginkan umatnya masuk surga semua. Ketika kita tidak masuk surga bakal dicari sampai ketemu, walaupun gimana ya, umatnya itu mempunyai rasa iman sebesar biji sawi. Mungkin biji sawi seberapa sih, saya juga kurang paham ya. Sebesar biji sawi saja beliau tetap cari, karena benar-benar beliau hanya memikirkan umatnya, tidak memikirkan dirinya sendiri. Namun ketika untuk nabi-nabi yang lain kan ada yang itu masih memikirkan dirinya sendiri, maksudnya kowe gelem karepmu ora ya wis ngono. Intinya gitu. Makanya sampai para nabi, Masya Allah, para nabi saja ingin menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena nabi yang pertama masuk surga adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu umat-umat yang lalu nabi yang lain, lalu umat-umat nabi yang lain. Dan Allah lebih tahu, Allah alam bisawab. Karena memang itu ya akhlaknya, Masya Allah, akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya Allah, Masya Allah, tiada tandingannya lah. Pokoknya akhlaknya itu Quran. Semua yang ada di Al-Quran itu ada di beliau. Iya ya. Dan dia tidak pernah marah kepada, ya hampir tidak pernah marah kepada istri-istrinya. Walaupun gini, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tegas, tidak keras ya. Memang sebagai pemimpin itu tidak boleh tegas, nggak boleh keras, tapi tegas. Maksudnya AABB itu harus jujur apa adanya. Ketika bersuami istri pun ya kita harus jujur apa adanya. Nikmati saja, karena kan kita sudah halal ya dengan suami. Ya aja sembunyi-sembunyikan gitu loh. Maksudnya ketika kita yang haram saja dinikmati, masa halal nggak dinikmati gitu kan? Allah harus memerintahkan ketika kita sudah halal ya nikmatilah jamnya dengan suamimu, dengan istrimu, ya nikmati. Kamu harusnya lebih bahagia menikmati yang halal. Karena apa? Karena dia sudah halal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi aja disembunyikan. Ketika pengen semuanya ya ingin apa, pengen maam ya udah ya mak mas gitu. Jadi mak miki ya mas gitu. Karena apa? Karena lelaki kuwi senengane pengen mak apa dek sakmene gitu. Pengen mak miki ya dikasih, pasti suami itu memberikan. Jadi kita enggak ojo delik-delik ngono, delik-delik ngeleh tenan. Makanya kan apa-apa itu harus ditanyakan suami, karena suami apa mikir kayak kita. Karena makanya kan Allah itu mengutus mengutus seorang utusan itu kebanyakan laki-laki ya mas, ya hampir semua laki-laki ya. Mungkin yang ada di Al-Quran seperti Maryam binti Imran kayak gitu, itu untuk menjadi ibundanya kaum Hawa, maksudnya kaum muslimah itu. Jadinya panutan kita itu seperti yang sudah tertulis dalam Al-Quran. Apa nak? Oh itu toh, kasih toh ya. Tangan kanan nggak mau ibu, tangan kanan. Kalau mau kasih tangan kanan sayang. Mana ayah? Ayah ini lo sudah, ayah. Adik ini lo, udah tadi lo kasih mau. Tangan kanan sayang. Biar. Alhamdulillah, terima kasih ayah. Terima kasih bilang no. Makanya ketika ya itu Allah Subhanahu Wa Taala mengutus seorang utusan untuk menjadi panutan itu
memang laki-laki. Karena apa? Laki-laki adalah pemimpin, kekuatannya 2 kali ya berlipat-lipat lah dibanding seorang istri. Lalu berpikirnya beda, laki-laki dan perempuan itu beda. Kalau perempuan kan biasanya gue hati, ini laki-laki gue rempel loh. Bukan rempel lah ya, mungkin dia lebih ke berpikir logis, terus fisiknya lebih kuat juga. Makanya kan laki-laki itu menjadi pemimpin. Ya sudah, tanyakan kepada suami ketika mas saya ketika mas aku pengen iki, ya udah bilang saja ya, bilang suami, nanti dipikirkan. Ya aku nggak sukanya suami lelaki itu gini, biar caranya tak golek ya, jangan seperti itu. Laki-laki pun ya harus meminta pertimbangan kepada istri gini sama ya, tak golek neng ya utang, jangan kayak gitu, jangan utang juga ya, jangan mas, kita sebagai istri gimana ya, kita ngumpulkan bareng-bareng ya mas, sithik-sithik kita berusaha bersama ya, makanya kan Allah gitu menghalalkan pernikahan kan, untuk ngandani, intinya untuk ngandani bojo. Karena berpikirnya lelaki itu sadet saknet itu gimana mas, langsung pengen entok ngono ya, langsung ingin dapat itu. Ketika jadinya laki-laki kan inginnya langsung dapat sesuatu dengan biar caranya pokoknya bojoku seneng, nggak boleh, jangan seperti itu. Istri harus ngandani, jadinya istri harus memberitahu, jangan sampai setan intinya ikut campur dengan urusan kita. Karena sampai akhir hayat pun kita dianu setan ya, mau meninggal sakaratul maut saja setan menghampiri loh. Jadinya ya Masya Allah gini, jadi ketika mungkin gini ya, walaupun kelak kita di neraka, naudzubillah min dzalik, jangan sampai, saya tidak ingin tidak ingin ke neraka, pokoknya inginnya ke surga, nggak mau ke neraka, pengen ke surga. Mohon nak pengen ke neraka itu berarti ada syaitannya ya, nggak mau lah, wong api dunia kayak ngene ibaratnya, apalagi api akhirat, nggak mau, moh banget. Makanya aku pengen ketemu Allah di surganya kelak, amin, semoga Allah ridai. Amin. Jadi walaupun gini saja, Rasulullah sangat memikirkan benar-benar umatnya. Jadi ketika ini kisah ya, ini kan semua kisah Rasulullah itu untuk pembelajaran kita sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pamannya meninggal saja, beliau masih memikirkan, meminta pertanggungjawaban kelak kepada Allah di akhirat. Jadi kan gini, ketika meninggal kan ada kalangan yang pasti ya, namanya juga hidup ya, ada yang pro dan kontra, itu pasti ada yang kontra dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika itu kan pamannya mau meninggal, Rasulullah sudah membisikkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah gitu. Lalu ada syaitan menghampiri paman beliau, maksudnya karena paman beliau kan seorang pemimpin ketika itu di Madinah. Lalu kan kayak intinya bawahannya kan sangat banyak bawahannya gitu. Bawahannya banyak, dan ketika bawahannya banyak ya, intinya dulu Abu Lahab namanya, sepaham dengar Abu Lahab, Abu Jahal datang sebelum nak kamu berani mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu sama dengan kamu intinya ki kayak isra percaya gitu loh, bawahannya kok kowe iki kamu kan pamane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu, bukan pamane Muhammad, harusnya ilmu itu lebih tinggi dibanding kui ponakanmu, intinya gitu. Lalu setelah itu ya sudah, sampai di akhir hayatnya paman beliau, padahal semua jenazah ayah ya kaya anak jadi anu gentipil
akhirat. Jotasen kuwi jotasen. Lalu yo bentulan wis rapopo. Lalu ketika ingin, ya Allah mohon maaf ya terganggu dengan Nabila. Lalu ketika mau meninggal, Masya Allah, Subhanallah, Maha Suci Allah. Intinya gini, ketika mau meninggal, padahal ketika berdakwah semuanya, intinya harta beliau itu diserahkan kepada Muhammad SAW untuk menyebarkan agama Islam ini. Namun di akhir hayatnya memang digoda oleh Abu Jahal. Maksudnya gini, kayak bawahnya tangan kanannya paman Abu Thalib, namanya pamannya Rasulullah SAW, Abu Thalib, bilang kepada intinya ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah itu, ini nggak boleh, jangan intinya kayak gitu. Ojo wis Muhammad biar jalan seperti jalannya sendiri, nggak apa-apa, ojo buat gitu. Jadinya bawahannya Abu Thalib itu ya manut kan dengan Abu Thalib. Lalu ya ketika mau sakaratul maut saja Abu Thalib tidak diizinkan Allah untuk mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena apa? Pasti Allah seperti itu kelak ya gitu, mau memberikan tahu kepada umatmu kelak seperti ini, dan Allah kan lebih tahu dibanding Nabi Muhammad SAW. Jadinya ketika sakaratul maut pun paman beliau tidak mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya karena gimana? Perkewo karena Abu Jahal gitu. Sebenarnya gini, sebenarnya Nabi Muhammad paman Nabi Muhammad SAW itu juga sudah yakin kalau itu memang utusan Allah. Nabi Muhammad SAW itu memang utusan Allah. Namun itu karena mungkin berkewah, ya Allah alam bisawab, dan Dinar kurang paham. Ini hanya nalarku saja ya, nalar sebagai manusia biasa. Ya Allah itu akan menunjukkan kalau akhlaknya Masya Allah Muhammad SAW itu benar-benar baik, walaupun di akhir hayatnya tidak mengucap la ilaha illallah. Itu entah itu khusus untuk paman beliau ataukah umatnya beliau, saya kurang paham ya, dan Allah lebih tahu kelak pertanggungjawabannya kan di akhirat. Saya juga kurang paham. Jadinya kan gini, ketika tidak mengucap la ilaha illallah, walaupun di hatinya itu ada nama Allah dan Muhammad utusan Allah, itu mungkin Allah alam bisa dan juga kurang paham. Pokoknya intinya aku pengen ini ya, sesuai dengan nalarku sendiri. Itu sebagai umatnya Rasulullah, walaupun di hatimu ada Allah, tetap kamu dan susah melihat la ilaha illallah, mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu insya Allah mungkin ya masih diberikan pertanggungjawaban, maksudnya dimintakan pertanggungjawaban kepada Allah, dimintakan keadilan kepada Allah, seperti itu. Karena kenapa? Karena membantu dakwah Rasulullah SAW. Allahu a'lam bishawab, saya juga tidak bisa memastikan, mungkin seperti itu. Jadi di hatimu, ketika di hatimu benar-benar ada Allah dan Muhammad sebagai utusan Allah, Muhammad SAW sebagai utusan Allah, mungkin masih bisa dipertanggungjawabkan oleh dimintakan keadilan kepada Allah kelak. Karena kita umatnya ya, kita sangat beruntung, harus bersyukur sebagai umatnya Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena ya kelak itu walaupun sebesar biji zarrah, biji sawi sedikit iman kita, Rasulullah SAW masih memintakan pertanggungjawaban keadilan. Jadi mungkin gini, mungkin diikutkan lagi ya, dibakar dulu di api neraka untuk menghapus dosa-dosanya, lalu ya dimasukkan ke dalam surga mungkin, dan Allah lebih tahu, saya juga kurang paham. Yang penting ya saya sepahamku seperti itu, dan saya sangat yakin memang Allah itu ada dan Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah. Dan saya tidak, ya semoga Allah jaga keimanan saya hingga akhir hayat, tidak ada kemelencengan. Intinya Islam sudah sempurna, tidak
tidak bisa ditambah. Mungkin untuk ditambah itu ya juga janganlah, ya sudah sempurna. Dan jadi gini kan, rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Untuk rukun Islam yang pertama yaitu memang syaratnya kan harus itu 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadinya tidak hanya ada di lisan saja ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu tidak hanya di lisan, namun di hati kita tetap harus ada Allah dan Rasulullah SAW. Jadi artinya dari 2 kalimat syahadat itu adalah aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah, yang berhak diibadahi, dan Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah. Jadi Rasulullah SAW itu hanyalah hamba, hanyalah manusia biasa, namun memang akhlaknya sempurna, Masya Allah. Jadi ketika kalau ada yang bilang Tuhan selain Allah, ya saya tidak yakin. Kenapa? Karena keyakinan saya Islam, Allah itu satu, Allah tegak, Allah berdiri sendiri. Makanya ketika aku ya tanya sih, iseng-iseng gitu ya, tanya sama suami, les di ponaan saya ternyata kan Islam. Saya nggak tahu bahasa Arab gitu, karena Mbak Katolik apa Kristen ya, saya lupa. Terus tak tanya, Mbak, kalau itu Katolik itu gimana sih? Ngono tuh. Kalau Katolik itu ngene gitu. Memang kalau di dalam gitu Tuhannya apa aja? Tuhannya ada 2, Mbak, ngono tuh. Yesus Kristus sama Allah. Oh gitu. Ada 2 tuh, Mbak. Iya. Lah menurut kamu Tuhan itu gimana, ngono tuh? Ya Yesus Kristus Tuhan 100% dan Allah kalau di non-Islam kan panggilnya Allah ya. Kalau Islam kalau Allah itu kan ya 100% Tuhan. Jadi kan Yesus Kristus 100% Tuhan, Allah 100% Tuhan. Berarti kan 50-50 kan? Nggak boleh kan? Allah nggak mau, karena Allah tidak mau disekutukan. Intinya dia tidak mau dibandingkan apapun. Ya nak